sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Pariwisata memastikan kesiapan diri dalam menerima kunjungan wisatawan di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, Komisi 1 DPRD Kalsel terus mendorong terwujudnya pengembangan desa wisata. Pasalnya hal ini adalah pengembangan yang mengedepankan peran serta masyarakat sesuai potensi yang ada di daerah ini. Ditutupnya sejumlah lokasi wisata di berbagai tempat merupakan kebijakan dari pemerintah dalam menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19. Dan sebagai dampaknya, terjadi penurunan kunjungan wisata secara drastis. Terkait adanya rencana pembukaan kembali sektor pariwisata saat memasuki masa kenormalan baru, perlu adanya kesiapan daerah agar nantinya tidak menimbulkan terjadinya klaster baru di sektor pariwisata. Melihat hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Dinas Pariwisata mengaku siap menerima kunjungan wisatawan kembali jika nantinya sudah ada instruksi untuk bisa membuka kembali lokasi wisata yang ada. Tentu saja dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan, yakni mengutamakan 4 hal: kebersihan, kesehatan, keamanan, serta kelestarian lingkungan. Kami pastikan Kota Baru di masa pandemi tetap siap menerima kunjungan wisatawan. Ya tentu dengan mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan, digariskan di sana. Dan kami concern dengan hal itu. Kami juga tidak ingin terbuka untuk pariwisata, tetapi menimbulkan klaster COVID di pariwisata Kota Baru. Nah, sehingga kami sudah mengantisipasi itu dengan berbagai pihak, dengan lintas sektoral kami lakukan pengawasan hal itu. Selain itu ditunjang dengan penyiapan SOP standar protokol kesehatan yang perlu disosialisasikan dan diuji cobakan kepada lintas sektor terkait, mulai dari hotel, restoran, penyedia jasa transportasi, hingga pemandu wisata. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Komisi 1 DPRD Kalsel sangat menginginkan agar pengembangan desa wisata di daerah ini segera terwujud. Hal itu dibuktikan dengan adanya upaya konsultasi ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta belum lama tadi. Seperti diketahui, pengembangan desa wisata ini adalah model pengembangan yang mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengembangan wisata. Masyarakat bukan hanya dilibatkan, akan tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengembangan wisata sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Sehingga dari kegiatan kepariwisataan ini, manfaatnya dapat sepenuhnya diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Beberapa hal yang telah disampaikan dalam hal ini, khususnya masalah bagaimana kesiapan dan bagaimana trik-trik agar desa wisata yang kita harapkan itu dapat terbantu dan dapat terprogram melalui anggaran desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Keuangan Desa. Sementara itu menyinggung kesiapannya, Ketua Pansus II tentang Raperda Pemberdayaan Desa Wisata, Pahrani, menjelaskan sejak 3 bulan lalu sudah melakukan kajian-kajian dan uji publik terkait Raperda ini. Harapannya perda ini nantinya potensial dilaksanakan di Kalsel, apalagi bidang pariwisata ini merupakan salah satu program nasional yang menjadi unggulan dan dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Yang mana ternyata Kementerian Desa memfokuskan untuk program nasional, salah satunya adalah tentang pariwisata. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi desa yang luar biasa, sehingga nanti perda ini bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalsel, Zulkifli, menyambut baik rencana ini karena sejalan dengan program kerja pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas PMD Kalsel. Luar biasa dari Pak Dewan, akhirnya kita tentu saja secara pekerjaannya eksekutif ini dengan didukungnya anggota Dewan ini jadi tambah kuat rencana tujuan kita sesungguhnya merealisasikan
program-program kita. Jadi terima kasih sekali Pak dari Konsus yang concern mendukung pekerjaan-pekerjaan kami. Itu aja barangkali. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, pelimpahan nomor porsi JCH karena meninggal dunia atau sakit permanen dapat diwariskan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan telah mendapatkan persetujuan semua ahli waris. Sementara itu, Kasih Haji dan Umroh, Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin meneruskan isi keputusan Dirjen PHU nomor 130 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelimpahan porsi haji meninggal dunia atau sakit permanen dan regulasi yang berhubungan dengannya. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin saat ini melakukan proses pelimpahan porsi haji ratusan jamaah embarkasi haji Banjarmasin. Saat ini ada 60 nomor porsi di tahun 2020 ini yang sudah masuk. Hal ini dilakukan menindaklanjuti keputusan Dirjen PHU nomor 130 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pelimpahan porsi haji meninggal dunia atau sakit permanen dan regulasi yang berhubungan dengannya. Hal tersebut seperti disampaikan Kasih PHU Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin Haji Burhan Nur kepada Banjar TV. Jadi di Kota Banjarmasin ini sudah masuk usulan untuk pelimpahan nomor porsi jamaah haji yang wafat itu lebih dari 60 orang. Nah, dan pelaksanaan proses pelimpahan nomor porsi bagi jemaah calon haji yang wafat atau sakit permanen, proses pelimpahan nomor porsi haji merupakan hak jamaah. Sebelumnya disebutkan sejumlah poin perubahan tentang pelimpahan ini. Dalam regulasi saat ini, hanya suami atau istri, anak kandung, dan saudara kandung yang berhak memperoleh pelimpahan porsi tersebut. Regulasi yang baru menyebut menantu sudah tidak termasuk dalam ahli waris pelimpahan porsi. Sebelumnya menantu masuk ke dalam ahli waris pelimpahan porsi bagi jamaah yang wafat saat namanya masuk ke dalam pengumuman berhak lunas. Rijali Afandi, Banjar TV. Guna meningkatkan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat terkait pelimpahan nomor porsi haji, sekaligus sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan birokrasi kerja yang efektif dalam mempersiapkan dokumen haji yang tertib. Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin melalui seksi PHU menggelar sosialisasi pelimpahan nomor porsi pada ahli waris calon jemaah haji Kota Banjarmasin tahun 2020 berlangsung di satu hotel di Banjarmasin. Kepala Seksi PHU Kantor Kemenak Kota Banjarmasin Haji Burhan Nur menyatakan pelimpahan nomor porsi jemaah calon haji karena meninggal dunia atau sakit permanen dapat diwariskan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan telah mendapat persetujuan semua ahli waris. Pelimpahan nomor porsi hanya dapat dilakukan sekali, adapun syarat dokumen yang harus dilengkapi, yakni surat permohonan calon penerima pelimpahan nomor porsi jamaah meninggal dunia, salinan akte kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, setoran pelunasan BP, asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah haji meninggal dunia, asli surat keterangan tanggung jawab mutlak dari jamaah penerima pelimpahan, fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akta nikah, atau bukti lainnya. Sedangkan bagi yang sakit permanen bisa dibuktikan dengan surat sakit permanen dari rumah sakit. Ini kami berikan kepada jamaah sebagai penerima pelimpahan nomor porsi bagi jamaah haji yang wafat. Jadi kami sampaikan tentang kebijakan dan peraturan pelimpahan nomor porsi bagi jamaah haji yang wafat kepada ahli waris yang berhak untuk menerima pelimpahan porsi. Jadi kami sosialisasikan dan kami berikan persyaratan-persyaratannya untuk dilakukan proses pelimpahan nomor porsi jamaah haji yang bersangkutan. Syaratnya adalah bagi yang wafat, jamaah haji yang wafat adalah
harus dibikinkan akta kematian. Kemudian jamaah penerima pelimpahan nomor porsi itu memiliki surat kuasa pelimpahan nomor porsi. Jadi ada surat kuasa penunjukan ya kepada ahli waris untuk menerima pelimpahan nomor porsi. Kemudian juga ada dokumennya berupa KTP, kartu keluarga, kemudian akta kelahiran atau dokumen lain yang sesuai untuk penerima pelimpahan nomor porsi. Dan yang berhak menerima pelimpahan nomor porsi adalah bagi jamaah haji yang sudah memiliki nomor porsi, yang meninggal dunia atau wafat atau sakit permanen, dilimpahkan kepada suami atau istri, anak atau orang tuanya, atau kepada saudara kandung. Nah, hanya itu yang diperbolehkan untuk mendapatkan pelimpahan nomor porsi. Diharapkan dengan sosialisasi ini, para ahli waris mampu memahami dan menyiapkan segala kelengkapan berkasnya agar pihak kantor Kemenak dapat segera melakukan proses pelimpahan tersebut. Rijali Apandi, Banjar TV. Selanjutnya memeriahkan HUT ke-49 Korpri tahun 2020, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Selatan menggelar Festival Balogo dan Bagasik. Diikuti SKPD lingkup pemerintah Provinsi Kalsel, event ini dimaksudkan untuk mengangkat kembali olahraga tradisional di Kalsel agar animo masyarakat semakin meningkat dalam membudayakan olahraga, khususnya olahraga tradisional. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Inilah keseruan Festival Balogo dan Bagasing dilaksanakan di Dispora Kalsel dalam rangka memeriahkan HUT ke-49 Korpri tahun 2020. Sedikitnya ada 30 tim berpartisipasi dalam lomba Balogo, sedang untuk permainan Bagasing diikuti 20 orang peserta. Para peserta yang merupakan ASN lingkup pemerintah Provinsi Kalsel ini tampak antusias dan bersemangat mengikuti lomba olahraga tradisional tersebut yang mungkin sudah sangat jarang dimainkan oleh generasi muda saat ini. Event ini dimaksudkan untuk mengangkat kembali olahraga tradisional di Kalimantan Selatan agar animo masyarakat semakin meningkat dalam membudayakan olahraga, khususnya olahraga tradisional. Kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan ini nanti akan coba kita terbuka nanti, dan mungkin bisa sampai tingkat nasional akan kita lakukan. Dan ada kebanggaan bagi kita, ternyata ASN kita juga banyak yang pinter-pinter main Balogo dan Bagasing ini. Kegiatan ini juga di olahraga tradisional kan sudah mulai ya, artinya sudah berkembang ya. Berkembang ini kan menandakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kan istilahnya mengangkat batang terandam lah terkait dengan kegiatan olahraga tradisional ini. Nah, dengan kita masyarakatkan seperti ini, tentu animo masyarakat untuk berolahraga, khususnya olahraga tradisional kan akan semakin meningkat. Nah, maka kita akan terus fasilitasi ini dalam rangka itu tadi, meningkatkan animo partisipasi dalam rangka kita bagaimana membudayakan olahraga dan Tak hanya Balogo dan Bagasing, olahraga tradisional lainnya seperti silat budaya, enggrang, terompah panjang, asinan, dan bola sodor di era digital saat ini perlu dikenalkan kembali karena permainan dan olahraga tradisional ini juga melatih aspek fisik dibanding bermain gawai yang cenderung malas bergerak. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa, saya sudah perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 6 Desember 2020. Saya Amiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, selalu jaga kesehatan Anda dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari libur Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.